Baik, izin bertanya Bu ya. Ibu saya meninggal di tahun 2012 Bu ya. Ibu saya menjual rumah yang ditempati ibu kepada kakak saya sekitar tahun 2008 buat saya sekolah dan buat simpanan ibu ketika beliau sakit biar tidak menyusahkan anaknya. Beliau berpesan seperti itu. Ibu saya masih menempati rumah tersebut sampai beliau wafat karena memang kakak perempuan saya yang merawat ibu. Kakak perempuan saya juga yang telah membeli rumah ibu. Kami 10 bersaudara, 2 laki-laki dan 8 perempuan. Kakak lelaki saya yang pertama meninggal di tahun 2010 sebelum ibu meninggal. Permasalahannya sekarang istri almarhum kakak saya yang laki-laki ini atau ipar saya tersebut meminta bagian rumah ibu kepada kakak saya perempuan. Padahal harusnya almarhum ibu yang dapat bagian waris dari harta almarhum kakak saya laki-laki karena kakak saya yang laki-laki meninggal sebelum ibu meninggal. Sekarang kakak saya yang perempuan diteror ipar saya meminta bagian rumah yang dijual ibu saya setelah beliau meninggal. Maaf Bu ya, bagaimana menurut hukum Islam apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu ya? Masya Allah, subhanallah, kasihan betul itu ipar. Semoga dia mendengar suara ini. Suaminya, ipar Anda itu suaminya meninggal sebelum ibu. Kalau seandainya ibu punya harta, maka dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Suaminya meninggal sebelum ibunda Anda. Satu. Kemudian yang kedua, rumah itu pun sudah dijual oleh ibu Anda kepada kakak perempuan Anda. Berarti dia 2 kali sakit, 2 kali gila. Saya mengatakan orang yang merebut hak itu adalah sakit dan gila karena dia tidak memikirkan bahayanya di akhirat nanti. Kasihan dia, doakan dia. Ya dia nggak benar dia. Kalau Anda beri, Anda berikan haknya siapa? Anda akan meminta kepada kakak Anda, kakak perempuan. Itu sudah haknya dia. Kakak perempuan Anda membeli, kemudian untuk biaya sekolah adik-adiknya, kemudian juga untuk perawatan ibundanya. Istimewa sekali kakak Anda. Ipar Anda tidak ada urusan di sini. Kalau dia punya anak, berarti kan keponakan Anda punya kewajiban secara moral ya untuk merawat ponakan-ponakan, tapi tidak boleh atas dasar warisan tersebut. Anda rawat, oke, biayai ya. Itu nggak benar, dibenarkan. Memang sekarang naudzubillah ada orang tidak berhak merasa punya hak waris itu. Itu tidak berhak. Kalau seandainya punya hak, paling jahat ya manusia semacam itu. Itu tidak punya hak. Itu saja merasa punya. Ini kalau seandainya ada hak, paling rebutan. Maka kenapa sekarang ada rebutan warisannya? Modelnya orang-orang semacam itu. Apa yang Anda lakukan terhadap wanita tersebut? Ipar Anda doakan yang banyak. Dan Anda justru kewajiban Anda tidak boleh membantu dia mengambil hak kakak Anda sendiri. Haknya kakak Anda harus dijaga. Itu ipar nggak dibenarkan itu. Naudzubillah ada orang begitu tuh. Cuman mungkin kalau dia punya anak, Anda pikirkan tentang keponakan Anda, ya. Mungkin ada kekurangan dan sebagainya. Tapi mohon, kalaupun Anda memberi, tolong jangan diberikan kepada ipar Anda. Karena sifatnya jelek, belum berubah. Kalau belum tambah berubah dia. Bisa saja duitnya ponakan-ponakan Anda juga diambil sama dia. Karena sudah ada tanda yang bukan haknya, diambil. Bisa saja anaknya dia merasa punya hak untuk menggunakannya. Apalagi anak-anak yatim. Jadi langsung urusi itu. Urusi harta-harta abang Anda yang meninggal untuk anak-anaknya. Barangkali dia punya anak. Sebab kejahatan semacam itu bahaya sekali. Paling mengerikan orang urusan butuh waris itu. Ya, maka mungkin dia, ipar Anda juga mendengar suara ini, maka kami sampaikan kepada dia. Sadar, tobat, Anda tidak punya hak. Adapun masalah keponakan kalau pengen sekolah dan sebagainya, diskusikan dengan paman-pamannya, maksudnya dengan ipar-ipar Anda. Wahai Anda, ini, kami berbicara dengan ipar Anda yang perempuan yang menuntut tadi. Kalau memang punya anak perlu biaya, bisa diskusikan bersama-sama. Tapi dengan cara menuntut hak waris yang bukan haknya adalah nggak diperkenankan. Itu zalim. Dan Anda yang bertanya, jika Anda nuruti ipar Anda itu berarti Anda akan zalim dengan kakak Anda dan Anda dosa besar. Kakak Anda yang sudah baik seperti itu akan Anda zalimi? Enggak, jangan. Kalau ipar Anda memang dia sifatnya seperti itu, tidak benar itu, naudzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah, ya doakan terus. Saya ngomong keras begini agar peringatan, agar semuanya tidak menjadi seperti ipar Anda. Kemudian yang terakhir saya ingatkan, ipar Anda agar sadar, tobat, Allah Maha Kasih. Dan jangan menuntut lagi, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah Bu ya, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Semoga yang bisa disampaikan tadi ya bisa menjadi solusi bagi yang bertanya. Dan selanjutnya